warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW dan juga kisah yang disampaikan kepada kita oleh para ulama, baik yang terjadi di zaman dahulu sebelum datangnya agama Islam maupun hingga saat ini. Kita banyak mendengar cerita kisah tentang mukjizat para nabi dan rasul dan karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kalau terkait dengan mukjizat, sering kita mendengar kisah-kisah para nabi dan rasul, karena mukjizat ini hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul. Sesuatu yang membuat umat manusia tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan banyak sekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bisa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun pada saat itu. Jadi tukang sihir Fir'aun itu menghayalkan atau membuat manusia itu melihat ular yang sangat banyak. Padahal itu hanya sihir. Itu hanya sihir, bukan ular yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada Nabi Musa, lemparkan apa yang ada di tanganmu, yaitu tongkat Nabi Musa. Talqaf ma yafikun. Maka tongkat tersebut akan menjelma menjadi ular, kemudian memakan apa-apa yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Setelah itu terjadi, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata tukang sihir Fir'aun ini langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Mengapa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seketika setelah melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar? Karena mereka yakin bahwa itu bukan sihir. Nonya manusia anu bau ipiak sihir marah seruan. Keman zaman pertama kali mempelajari sihir, jangka saat itu sampai saat itu tidak bisa ada manusia yang bisa berbuat sihir seperti itu. Artinya ada yang lain, yaitu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga mukjizat yang lainnya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kenapa kita katakan demikian? Karena masyarakat Arab pada saat itu, adalah orang-orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab. Sangat fasih dalam berbahasa Arab.
tingkatan-tingkatan bahasa yang sangat tinggi mereka kuasai. Namun ipia syair, ipia syair luar biasa bagusnya. Tapi ternyata mereka tidak bisa membuat satu surat pun yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada di antara manusia pada saat itu hingga saat ini yang bisa membuat satu surat saja yang semisal dengan surat di dalam Al-Quran. Tidak ada. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala tantang manusia pada saat itu, lamun tetu-tetu sama benar perso, sama ragu terhadap kebenaran Al-Quran, sama pia mau anu semisal ke Al-Quran. Tidak sanggup. Silakan kalian panggil penolong-penolong kalian kerjasama dari kalangan jin dan manusia, buat Al-Quran tandingan. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala tantang lagi, kalau tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran secara utuh, buat saja 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak sanggup pula. Sampai bahkan terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala tantang manusia untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Juga tidak mampu. Tidak mampu. Karena terkait dengan bahasa Arab yang begitu sempurna, kandungan yang begitu baik, yang begitu luas, walaupun ayat-ayatnya pendek, walaupun kalimat-kalimatnya singkat. Nah, sehingga banyak di antara sahabat atau orang-orang Arab yang musyrik kafir pada saat itu masuk ke dalam agama Islam karena mukjizat Al-Qur'an. Karena mukjizat Al-Qur'an. Ada salah seorang sahabat mendengar ayat dalam surat At-Tur. Ceritanya Nabi SAW berperang dengan orang-orang kafir, kemudian selesai berperang, di malam hari di waktu maghrib Nabi SAW bersama sahabat itu melaksanakan sholat berjamaah. Coba tuh inti pelajaran, Nabi saja di saat perang tetap melaksanakan sholat berjamaah. Nah kita ini tuh tenang-tenang, tuh telas, masih tuh kesagak. Nah lalu bagaimana posisi kita dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau? Nah ketika sholat maghrib Nabi menjadi imam membaca surat At-Tur. Tiba-tiba ada orang kafir musyrik mendekati Nabi dan para sahabat. Entah ada niat jahat atau apa. Tiba-tiba sebelum sampai kepada rombongan atau jamaah yang sedang sholat, dia mendengar terlebih dahulu Nabi SAW membaca ayat-ayat dalam surat At-Tur tersebut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah manusia diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, sedangkan mereka tidak yakin? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pertanyaan dalam ayat ini. Lamun tu pikir pertanyaan-pertanyaan luar biasa dita. Pertama Allah katakan lamun sama ragu ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa ta'ala, coba sama pikir. Apakah pedesok sama lu tentang dunia ke pia sama ning anu nonya? Jawabannya tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang ada itu diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, kata Allah, ataukah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Juga mustahil. Juga mustahil. Kemudian yang ketiga, apakah kalian yang telah menciptakan langit-langit dan bumi yang kalian tempati saat, yang kalian lihat selama ini? Ada gunung, ada sungai, ada laut. Apakah kalian menciptakan itu semua? Jawabannya juga tidak. Tapi Allah ternyata tidak menyebutkan siapa yang menciptakan. Artinya orang Arab itu yang mendengar ayat tadi ini, orang kafir musyrik itu langsung paham. Langsung paham bahwa tidak mungkin manusia itu akan ada, langit-langit dan bumi ini ada, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya.
Ya, itu nonya pilihan lain kecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga yakinlah dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, ya, sejak aku mendengar ayat tersebut atau ketika mendengar ayat tersebut seolah-olah hatiku ini terbang. Benar-benar tersanjung dengan ayat tersebut. Ya. Wa mundu dzalikal waqt wa qaral imanu fi qalbi. Nah, sejak saat itu kata sahabat ini, iman itu tertancap kuat di dalam hatiku. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu iyyakum, ya, kadang mukjizat itu ya sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa, ya. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada umat, kepada manusia, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hal-hal yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dimasak seekor kambing yang kecil, ya, tapi ratusan sahabat bisa makan. Ya. Ratusan sahabat bisa makan. Yenti mana medangka yenti ning sahabat. Jangka sanak tiana tetap masih utuh. Ya, mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya, satu catatan yang perlu kita ketahui bahwa mukjizat tersebut, karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita pelajari. Tidak bisa berdasarkan kehendak dan kemauan kita. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kapan Allah inginkan dan di mana Allah inginkan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lamun lu manusia iklim punya mukjizat atau bukan mukjizat lah, punya karomah. Setiap kali ada masalah pasti bisa diatasi, diselesaikan. Kelebihan-kelebihan yang dia klaim ini merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuatu yang tidak benar. Pernah dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang pertama kali pada perang Badar. Yang disebutkan oleh para ulama terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Pada perang tersebut Nabi SAW berada dalam kondisi yang sangat minim. Jumlahnya sedikit, persediaan senjata sangat terbatas. Melawan orang-orang musyrik dengan jumlah yang sangat banyak dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Maka Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, ya, bersama dengan para sahabat yang berperang pada perang tersebut sehingga kaum muslimin bisa menang. Pertama kali perang. Tapi ternyata pada perang berikutnya, perang Uhud. Pada perang Uhud ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami kekalahan. Sampai-sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, disebutkan dalam hadis, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kussirat rubaiyatuhu. Sampai-sampai muka Nabi itu terluka dan gigi seri beliau itu patah karena ditombak, kena tombak atau panah dari orang-orang kafir musyrik. Ya. Padahal itu Nabi, ya, seandainya Allah berikan mukjizat atau karomah kepada Nabi itu setiap saat, tentu Nabi itu akan kebal. Ya. Pasti Nabi itu akan kebal. Ya. Tapi ternyata tidak. Ternyata Nabi juga bisa luka, giginya bisa patah dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa Nabi juga manusia, tidak memiliki kelebihan-kelebihan lain kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu iyyakum, tidak ada kelebihan apapun yang dimiliki oleh manusia kecuali atas kehendak izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita lakukan itu benar, ya, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian Allah berikan kepada kita kelebihan atau Allah berikan kepada seseorang kelebihan yang kita sebut dengan karomah, maka itu benar-benar karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya ada orang yang ternyata jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, nongka kadu salat, ya, sembayang, puasa pun tidak, ya. Ngirir roa puasa antang luar Ramadan ketimbang puasa di bulan Ramadan. Karena lu pengaji, nah,
Misal, ya. Ngirir roa berzikir dengan zikir-zikir tertentu dibandingkan dengan zikir dalam solat yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan, contohkan. Ya. Membuat amalan-amalan tertentu untuk mendapatkan ilmu tertentu. Tiba-tiba mendapatkan kelebihan di luar kemampuan manusia. Maka ini bukanlah karomah, akan tetapi pertolongan dari syaitan. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Kalau kita lihat Fir'aun, ya, bagaimana tukang sihir Fir'aun. Kita lihat bagaimana Namrud, ya, Fir'aunnya di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Dan juga kisah-kisah di mana ada sebagian di antara manusia memiliki kelebihan di luar kemampuan orang lain, namun didapatkan bukan dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hendaklah kita bisa membedakan, ya, membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan, mana al-haq dan mana yang batil. Maka kita berdoa selalu Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran sebagai sebuah kebenaran, kemudian bisa mengikutinya dengan baik. Memperlihatkan kepada kita kebatilan sebagai sebuah kebatilan, kemudian bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.